Shalom. Shalom. Di sini saya akan menjelaskan 2 cara untuk hidup. Ntar dulu kita bukan dulu kameranya. Mana? Kabur sekali. 2 cara hidup. Teman-teman, kita buat dulu tabelnya. Nah, di sini kita tahu Tuhan adalah pencipta dunia dan Dia juga menciptakan dunia dan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan manusia supaya dia berkuasa di bawah otoritas Tuhan. Dia menguasai dunia di bawah otoritas Tuhan. Yang diambil dari ayat Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya ada dan diciptakan. Tetapi di sini manusia menyeleweng dari Tuhan. Dia pengen berkuasa di bumi tanpa otoritas dari Tuhan. Dia pengen menguasai dunia tanpa Tuhan. Yang terambil dari ayat Roma 3, 10, 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Akibat dari keserakahan manusia, Tuhan menghukum manusia. Manusia akan mengalami kematian dan penghakiman. Manusia akan mengalami kematian dan penghakiman. Yang terambil dari ayat Alkitab Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, sesudah itu dihakimi. Tetapi di situ Tuhan tidak tinggal diam. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di kayu salib, supaya ia menebus semua dosa-dosa manusia. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal di kayu salib, supaya manusia hidup penuh dengan pengharapan. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Di sini Tuhan membangkitkan kembali Yesus Kristus supaya Dia berkuasa kembali di bumi dan manusia hidup penuh dengan pengharapan. Yang terambil dari ayat 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Di sini kita diberi 2 cara untuk hidup. Yang pertama, hidup suka-suka kita, dan yang kedua, hidup di bawah otoritas Tuhan. Di sini kakak mau pilih yang mana, hidup suka-suka kakak atau hidup bersama Tuhan? Hidup bersama Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kakak mau hidup bersama Tuhan, hidup di bawah otoritas Tuhan, kita diberikan 3 cara. Ayatnya dulu ya, Yohanes, yang terambil dari ayat Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Jadi kalau kakak mau hidup di bawah otoritas Tuhan, yang pertama dilakukan adalah berdoa. Boleh ikuti
cara berdoanya, Kak. Ya Tuhan, terima kasih. Ya. Tuhan, terima kasih. Kami tahu kami tidak layak menerima semua berkat daripada-Mu, Tuhan. Kami tahu kami tidak layak menerima semua berkat Tuhan. Kami telah menyeleweng daripada-Mu, Tuhan. Kami telah menyeleweng. Tapi hari ini kami percaya bahwa Yesus adalah juru selamat kami. Kami percaya bahwa Kau adalah juru selamat kami. Amin. Amin. Dan yang kedua, taat kepada Tuhan. Dan cara yang ketiga, percaya kepada Tuhan. Sekian dari saya, 2 cara untuk hidup. Shalom. Terima kasih, Kak. Sama-sama.